Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 7-8. Xiaota berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bisa membawanya sendiri, aku tidak bisa membawanya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melirik Si King, yang masih sedikit waspada, dengan ekspresi yang rumit. Hati nurani, membunuh Si King dapat mencegah masalah di masa depan. Namun, hal ini bertentangan dengan hati nuraninya. Karena Si King tidak pernah memusuhi dia atau Nalanja sekarang, dan mereka juga memberinya 2 buah roh api. Sekarang jika saya membunuh pendekar pedang itu karena dia takut identitasnya terungkap, lalu saya akan jadi apa? Dia tidak bisa melakukan hal seperti ini. Seseorang harus memiliki keuntungan sebagai manusia. Jika tidak ada intinya, apa gunanya menjadi binatang? Xiaota tidak mengatakan apapun lagi. Ye Guan mengeluarkan cincin lain dan berjalan ke Nalanjia. Nalanjia menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan memberinya sebuah cincin. Nalanjia tidak menjawab. Ye Guan berbisik, kamu bertanya, aku akan menjawab. Nalanjia menatap langsung ke arah Ye Guan. Apakah kamu seorang kultivator pedang? Setelah Nalanjia terdiam beberapa saat, dia berkata, ada petualangan? Nalanjia mengangguk, ternyata akulah yang lebih unggul. Ye Guan menggelengkan kepalanya, mengapa kamu berbicara seperti itu? Nalanjia memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan serius, tidak bisakah pria dan wanita saling menyukai? Tidak peduli identitas, tidak peduli latar belakang, tidak peduli uang. Mulut Nalanjia sedikit terangkat. Apa yang kamu sukai dariku? Ye Guan berkata dengan serius, cantik. Senyuman di mulut Nalanjia perlahan melebar. Ye Guan tersenyum tipis dan meletakkan cincin itu di tangan Nalanjia. Kamu pantas mendapatkan ini. Nalanjia tidak menolak dan menerima cincin itu. Seolah memikirkan sesuatu, dia melihat kedua mayat di kejauhan. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ye Guan terdiam. Para jenius terbaik dari 2 keluarga besar meninggal di sini. Pada saat ini, Si King di samping tiba-tiba berkata, saya dapat mengatakan bahwa mereka mati di tangan monster di sini. Ye Guan dan Nalanjia memandang Si King, dan Si King berkata dengan suara yang dalam, jika saya datang untuk bersaksi, kedua keluarga tidak punya alasan untuk mengincarmu secara terbuka, tapi mereka pasti tidak akan menyerah. Aku punya keluarga Si yang bisa diandalkan. Jadi tidak akan terjadi apa-apa padaku. Dan Nona Nalanja punya mentor Fei untuk mendukungnya. Jadi dia akan baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan. Kamu pasti akan baik-baik saja. Ye Guan terdiam. Masalah besar, Si King berkata lagi. Kamu punya 2 cara. Pertama, kamu adalah seorang kultivator pedang, dan pasti ada kekuatan misterius atau orang kuat di belakangmu. Jika mereka bersedia membantu, kamu seharusnya tidak mendapat masalah. Hatinya, menara, Tuan. Apakah Anda takut dengan 2 keluarga besar di Nanzu? Xiaota berkata, saya takut setengah mati. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Saya pikir Anda sangat kuat. Xiaota berkata dengan tenang. Lagi pula, dia terluka. Ye Guan menghela nafas, lalu menatap Si King. Ceritakan padaku tentang cara kedua.
Si King berkata dengan sungguh-sungguh, bergabunglah dengan Akademi Guangxuan dan dapatkan perlindungan dari Akademi. Ye Guan terdiam. Si King berkata, jika kamu ingin bergabung dengan Akademi Guangxuan, itu akan mudah, tetapi penerimaan biasa saja tidak cukup. Kamu harus menemukan bos besar seperti Tutor Fei. Hanya bos besar setingkat mereka yang bisa melakukannya. Tidak takut pada keluarga Nan dan keluarga Zheng. Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Si King melirik Ye Guan dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka bahwa pria di depannya yang selalu rendah hati sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Dan dia juga tahu keterampilan mengendalikan pedang yang legendaris. Mengerikan, saya benar-benar melakukan kesalahan. Ye Guan tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita terus bergerak maju? Kedua wanita itu memandang ke arah Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, tidak hanya ada pembuluh darah spiritual di sini, tetapi juga pembuluh darah bumi. Jika kamu terus berjalan, kamu akan terus berjalan. Seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak. Kedua wanita itu saling memandang dan sangat tersentuh. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Dengan itu, mereka bertiga terus bergerak maju. Sepanjang jalan, mereka bertiga memanen banyak kristal roh ungu. Dan semuanya adalah kristal roh ungu kelas atas. Selain itu, ketiganya juga mendapat banyak kristal emas. Panen yang bagus. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia melihat kedua wanita di sampingnya. Kalian mundur sedikit. Kedua wanita itu melihat ke arah Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, tempat ini juga tenang. Menurutku itu mungkin berbahaya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pedangnya dan berjalan di depan. Nalan Jia melirik Ye Guan, tersenyum tipis, dan mengikuti. Si King juga melirik Ye Guan, tidak berkata apa-apa, dan segera mengikutinya. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia menusukkan pedangnya ke tanah dan kemudian melakukan pukulan tajam. Tertawa, tanah langsung terkoyak, dan jauh di dalam retakan, Ye Guan melihat sungai putih, panjangnya sekitar puluhan kaki. Melihat pemandangan ini, mereka bertiga tampak terharu. Pembuluh darah spiritual yang luar biasa. Jangan meremehkan sungai putih kecil ini. Ini adalah aliran spiritual terbaik. Cukup untuk membuat kekuatan yang kuat seperti Akademi Guangxuan tergerak olehnya. Ye Guandao, bagaimana cara membaginya? Kedua wanita itu saling memandang, lalu menatap Ye Guan. Ye Guandao, sulit untuk memisahkan ini. Jika kamu menjualnya, kamu akan mengalami bencana besar. Jika didiskon, kita bertiga tidak akan memiliki begitu banyak kristal roh ungu. Wanita, kalian memikirkan sesuatu apa yang harus dilakukan? Si King berpikir sejenak dan kemudian berkata, menjaga pembuluh darah spiritual ini akan menjadi bencana besar bagimu. Karena jika keluargamu memiliki pembuluh darah spiritual ini, itu akan mengarah pada bencana pemusnahan. Saya bersedia memberi Anda semua batu kecubung dan kristal emas terbaik. Dan saya dapat berbagi 3 jilid latihan tingkat bumi dengan Anda secara gratis. Ye Guan dan Nalan Jia saling memandang, dan Nalan Jia tersenyum tipis. Lihat dirimu, apa yang dia latih sekarang adalah teknik budidaya tingkat bumi, karena dia adalah murid langsung dari Master Fei. Ye Guan sedikit terharu.
Nilai dari pembuluh darah spiritual ini secara alami jauh lebih besar daripada 3 jilid keterampilan tingkat bumi. Namun, bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak dapat memberikannya kepada keluarga Y. Muncul di keluarga Y, itu akan digunakan oleh keluarga Y keesokan harinya. Keluarga itu musnah. Tapi 3 volume keterampilan tingkat bumi memiliki pengaruh yang besar pada keluarga Y. Keterampilan tersebut dibagi menjadi tingkat manusia, tingkat spiritual, tingkat raja, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat suci, dan tingkat ilahi. Teknik tingkat bumi dianggap sangat berharga di Akademi Guangxuan. Jika keluarga Y memiliki teknik semacam ini, akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan keluarga Y secara keseluruhan. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan semua kristal roh ungu dan kristal emas kelas atas dari Si King, Ye Guan. Memandang Si King dan berkata, "Nona Si King, saya dapat memberikan Anda pembuluh darah spiritual. Namun, saya punya satu permintaan lagi, yaitu, jika masih ada pembuluh darah spiritual yang tersisa di masa depan, itu akan menjadi milik kita." Si King mengangguk, "Ya, pembuluh darah spiritual berkualitas tinggi. Jika dia bisa mengembalikannya, keluarga Si pasti akan menjadi gila." Ye Guan langsung memasukkan pembuluh darah spiritual ke Naji dan menyerahkannya kepada Si King. Si King mengambil cincin itu, lalu dengan cepat mengeluarkan 3 gulungan kuno hitam dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Di saat yang sama, dia dengan cepat memberikan semua kristal roh ungu dan kristal emas kepada Ye Guan. Ye Guan tidak sopan, menyimpannya, dan memberikan setengahnya kepada Nalanja. Kemudian, mereka bertiga saling memandang, dan mereka semua menunjukkan senyuman puas. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan, dan selanjutnya, ketiga orang tersebut mendapat kristal emas. Dan, semakin banyak lagi, pada akhirnya, Ye Guan menemukan bahwa kristal emas semakin banyak, jadi dia berinisiatif mengambil 1000 kristal emas dan menyerahkannya kepada Si King. Ini dia. Si King memandang Ye Guan, "Saya baru saja mengatakan, semua yang berikutnya, saya tidak lagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka akan ada lebih banyak lagi yang tertinggal. Pertahankan saja, anggap saja itu sebagai hubungan yang baik." Si King melirik Ye Guan lalu menyimpannya. Nalanja melirik Si King, lalu ke Ye Guan, tapi tidak berkata apa-apa. Mereka bertiga terus bergerak maju. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, Ye Guan, sang pemimpin, tiba-tiba berhenti. Dia membelah tanah dengan pedangnya dan melihat ke bawah dari celah itu di bawah, bersama puluhan orang. Garis lei, mereka bertiga tercengang, benar-benar ada garis lei. Dan pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari jauh. Ekspresi ketiga orang itu berubah drastis dalam sekejap. Ye Guan langsung menarik Nalanja ke belakangnya, terlihat sangat waspada. Di mata ketiga orang itu, monster perlahan keluar. Monster ini berbentuk seperti anjing, bertanduk 2. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik tebal mengkilat, dan ekornya seperti pisau kuno, sangat tajam hingga membuat orang bergidik. Melihat monster ini, ekspresi mereka bertiga tiba-tiba menjadi sangat serius. Monster itu melirik mereka bertiga. Ledakan. Dalam sekejap, ketiganya mengeluarkan darah dari semua lubangnya seolah-olah mereka tersambar petir. Ye Guan berkata dengan ngeri, "Kamu
kamu adalah monster tingkat raja. Monster itu melirik ke arah Ye Guan dengan jijik dan berkata dengan nada menghina, tingkat raja? Sampah macam apa? Aku monster tingkat kaisar. Tingkat kaisar. Mendengar ini, wajah Ye Guan dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Level monster berbeda dengan manusia. Monster dibagi menjadi level 1 sampai 9. Setelah level ke-9 adalah level spiritual. Setelah level spiritual adalah level raja. Setelah level raja adalah level bumi. Setelah level bumi, tingkat adalah tingkat surga. Dan setelah tingkat surga itu adalah tingkat kekaisaran. Monster terkuat di seluruh Nanzu adalah Wang Jie. Dan orang di depanku ini adalah seorang kaisar. Tingkat kaisar, pikiran Ye Guan menjadi kosong. Si King itu juga tampak pucat. Ini sudah berakhir. Selesai sepenuhnya, Ye Guan gemetar di dalam hatinya. Tuan Ta, bukankah kamu mengatakan tidak ada bahaya? Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan gemetar di dalam hatinya. Tingkat kaisar, apakah menurutmu ini tidak berbahaya? Xiao Ta berkata, oh, berbahaya, sangat berbahaya. Ye Guan mati rasa saat ini. Master menara ini tidak terlalu bisa diandalkan. Wajah Nalanjia dan Si King juga menjadi sangat pucat. Mereka tidak menyangka akan bertemu monster setingkat kaisar di sini. Tingkat kekaisaran, ini milik legenda kuno. Orang terkuat yang diketahui di seluruh Nanzu adalah Wang Jie. Monster setingkat kaisar muncul di sini. Ini setara dengan naga asli yang muncul di sungai kecil. Sungguh keterlaluan. Pada saat ini, monster itu tiba-tiba menatap Ye Guan dan yang lainnya dengan dingin. Beraninya sekelompok semut mengganggu tidurku. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menarik Nalanjia ke belakangnya, lalu mengeluarkan pedang Xingdao. Menunggu kematian, ini bukan gayanya. Biarpun tidak ada peluang menang, dia tetap akan bertarung sampai mati. Dan saat Ye Guan hendak menghunus pedangnya, monster itu tiba-tiba melompat seolah-olah baru saja melihat hantu. Brengsek, brengsek, brengsek. Kamu bagaimana kamu bisa memiliki pedang ini? Sialan, kamu, bagaimana kamu bisa memiliki pedang ini? Saat dia mengatakan itu, di mata beberapa orang yang terkejut, pedang itu datang langsung. Ketika dia langsung berlutut sambil pop, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. 3 orang. Ye Guan dan 2 lainnya semuanya tercengang. Monster setingkat kaisar berlutut. Tak satu pun dari ketiga orang itu yang percaya dengan apa yang mereka lihat. Ye Guan melihat pedang Xingdao di tangannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dalam hatinya, Tuan Ta, apakah kamu mengenal monster ini? Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, ya. Mendengar ini, Ye Guan segera mengeluarkan pedang Tao kecil itu. Melihat Xiao Ta, monster itu tiba-tiba membeku. Ini. Kamu memandang monster itu dan berkata dengan lembut, Senior, apakah kamu kenal Tuan Ta? Tenggorokan monster itu berguling, lalu berkata, kecil, Ta. Xiao Ta berkata dengan tenang, Kaisar anjing. Kenapa kamu begitu penakut? Hanya anjing kekaisaran yang bisa mendengar suaranya. Ekspresi anjing kekaisaran tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ini benar-benar kamu. Xiao Ta berkata dengan lembut, aku tidak pernah mengira kita akan bertemu di sini. Anjing kekaisaran berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Ta, apa yang terjadi?
Saat itu jika aku tidak lari begitu cepat, aku akan mati. Setelah hening beberapa saat, Xiao Ta berkata, ceritanya panjang, Di Kuan. Ragu-ragu, lalu menatap Ye Guan, dia adalah Tuan Ye. Xiao Ta berkata, ya, anjing kaisar tampak rumit, dan ketika dia melihat ke arah Ye Guan lagi, ada warna lembut di matanya. Xiao Ta berkata, apakah kamu bersembunyi di sini? Kaisar anjing berkata, ya. Xiao Ta berkata, apakah kamu siap untuk pergi? Kaisar anjing mengangguk sedikit, bersiaplah untuk pergi ke Guangxuan Universe, karena aku merasakannya panggilan kepala area. Dia ragu-ragu, lalu berkata, bersama. Xiao Ta berkata, tidak. Di Kuan bingung, kenapa? Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, istimewanya, kamu tidak bisa pergi ke Guangxuan Universe sekarang. Kaisar Kuan melirik pedang Xingdao di tangan Ye Guan, dan kemudian berkata dia adalah pewarisnya. Xiao Ta berkata, ya. Xiao Ta berkata, ayo pergi. Anjing kaisar ragu-ragu sejenak, lalu menatap Ye Guan. Ia tersenyum sedikit, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah kotak kecil perlahan melayang di depan Ye Guan. Anak kecil, ini dia. Aku biasa melakukannya saat itu. Ramuan batin binatang iblis yang kudapat setelah membunuh beberapa binatang iblis ada di sini untukmu. Mendengar ini, Ye Guan tertegun, dan kemudian dengan cepat berkata, terima kasih, senior. Anjing kaisar tersenyum sedikit, sampai jumpa nanti. Setelah itu, tiba-tiba dikatakan dia melompat langsung ke seluruh gua, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar luar angkasa, lalu menghilang di ujung langit berbintang. Dan seluruh Nanzu terkejut, monster tingkat kaisar. Dalam sekejap, tembakan besar yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Nanshan, ngeri. Di dalam gua, Ye Guan dengan cepat menyingkirkan urat bumi, dan kemudian melihat ke arah Si King. Si King berkata dengan suara yang dalam, ketika monster tingkat kaisar muncul, banyak orang kuat akan datang ke sini, bahkan mereka yang berasal dari Beizu dan Zhongzhou. Yang kuat juga akan datang, kamu harus berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, saya akan menarik perhatian mereka terlebih dahulu, dan Anda serta Nona Xiao Jia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Itu, dia melompat langsung ke udara dan terbang menuju puncak. Dan Ye Guan membawa Nalanjia kembali ke jalan semula. Keduanya sangat cepat dan tiba di pintu masuk gua dalam sekejap mata. Pada saat ini, orang-orang kuat di pintu masuk gua semuanya tertarik oleh Si King. Jadi, Ye Guan segera membawa Nalanjia dan menyelinap pergi. Saat bergegas kembali ke kota kuno, aura kuat terus melewati kepala kedua orang itu, dan arah dari orang-orang kuat ini adalah pegunungan Nanshan. Ekspresi Ye Guan sangat serius, kehadiran monster tingkat kaisar di tempat ini benar-benar tidak normal. Pasti ada banyak orang kuat yang datang untuk menyelidikinya. Segera, keduanya tiba di kota kuno. Di gerbang kota, Ye Guan mengeluarkan kotak yang diberikan Kaisar Anjing kepadanya. Ada 6 ramuan dalam binatang iblis di dalam kotak, termasuk 1 ramuan dalam binatang iblis tingkat Kaisar, dan 5 sisanya semuanya tingkat surga. Ramuan dalam binatang iblis, harta karun yang tak tertandingi. Ekspresi Ye Guan langsung berubah saat dia melihat adegan ini. Ramuan batin dari monster setingkat kaisar,
Jika benda ini menyebar pasti akan membuat orang menjadi gila. Ramuan batin ini hanyalah dewa bagi beberapa monster, karena menelan ramuan batin dengan level yang sama bisa mendapatkan peningkatan yang besar. Selain itu, ramuan batin ini juga mengandung energi yang sangat kuat dan sangat bermanfaat bagi umat manusia. Dapat dikatakan bahwa nilai ramuan batin ini bukan karena urat bumi. Nalanjia melihat ramuan dalam di depannya, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh sebuah parit, pada saat ini, Ye Guan mengeluarkan 3 ramuan dalam tingkat surga dan menaruhnya di tangan Nalanjia. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Aku ingin kembali ke klan Ye dulu. Xiao Jia, kita akan bertemu lagi nanti." Namun dia ditarik oleh Nalanjia. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Nalanjia, yang menatapnya. Ini adalah ramuan batin dari monster tingkat surga. "Berikan padaku." Ye Guan sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Ada apa?" Menatapnya, Ye Guan tersenyum tipis. Dia mengerti maksud pihak lain. Dia mengeluarkan pil, yang merupakan pil Hunyuan yang awalnya diberikan Nalanjia padanya. "Kamu memandang Nalanjia. Belum lagi 3 ramuan dalam monster tingkat surga, bahkan 300 atau 3000. Di hatiku, jauh lebih berharga daripada ramuan Hunyuan ini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Nalanjia memandang Ye Guan yang pergi dari kejauhan. Setelah sekian lama, senyuman mengharukan muncul di wajahnya. Setelah Ye Guan kembali ke klan Ye, dia langsung menemukan Ye Xiao. Hanya ada 2 orang di aula. Melihat Ye Guan, Ye Xiao juga menghela nafas lega. Ketika dia mengetahui bahwa monster tingkat kaisar muncul di pegunungan Nanshan, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Monster setingkat kaisar, bukankah ini lelucon internasional? Bos sebesar itu muncul di tempat sekecil itu. Setelah terkejut, dia menjadi khawatir karena Ye Guan berada di pegunungan Nanshan. Tapi sekarang dia melihat Ye Guan kembali, batu di hatinya akhirnya jatuh. Ye Guan meletakkan 2 jilid latihan tingkat bumi di depan Ye Xiao. "Pemimpin klan, 2 jilid latihan tingkat bumi ini diberikan kepadamu. Kamu pilih salah satu yang cocok untuk kamu latih. Setelah kamu menguasainya, kamu bisa menyebarkannya ke klan." Ye Xiao tercengang saat melihat 2 volume keterampilan tingkat bumi ini. Pada saat ini, Ye Guan mengeluarkan naring lainnya dan meletakkannya di depan Ye Xiao. Di naring, ada 1000 kristal emas dan 5000 batu kecubung kelas atas. Kamu dapat mengalokasikannya sendiri. Dia berbalik dan pergi. Ye Xiao tiba-tiba gemetar dan berkata, "Xiao Guan." Ye Guan berhenti dan berkata, "Pemimpin klan, tolong jangan tunjukkan keahlianmu dan kristal emas kepada orang lain. Jika tidak maka akan menyebabkan bencana besar bagi klan Ye kita." Dia keluar. Di aula, Ye Xiao melihat 2 volume keterampilan tingkat bumi dan naji di depannya. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang kecil ini. Setelah Ye Guan pergi aula, dia datang langsung ke halaman Ye King. Begitu dia sampai di halaman, dia melihat Ye King. Melihat Ye Guan, Ye King tertegun sejenak, dan kemudian memberi sedikit hormat, "Saudara Ye Guan." Ye Guan merentangkan telapak tangannya, dan sisa keterampilan tingkat bumi melayang di depan Ye King. "Ini kamu pergi." Ye King tertegun, dia membukanya dan melihatnya. Saat berikutnya,
Ekspresinya berubah drastis. Saudara Ye Guan ini. Ye Guandao berkata, berlatihlah dengan baik, klan Ye membutuhkanku dan kamu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di halaman, Ye King melihat kungfu tingkat bumi di tangannya. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tubuhnya. Anak ini jelas bukan yang ada di kolam. Hal-hal, mereka akan bangga pada diri mereka sendiri di dunia. Ye King tersenyum pahit. Suara itu melanjutkan. Saya tahu Anda juga ingin memimpin klan Ye ke puncak. Begitu juga dia. Kalau begitu, mengapa tidak bergabung dengannya? Suara itu berkata lagi. Saya tahu kamu tidak mau ketinggalan dari orang lain. Tetapi jika kemampuanmu tidak sebaik orang lain, maka kamu harus tegas mengakui kekalahan dan jangan iri agar tidak melakukan kesalahan. Mengerti? Ye King berkata dengan serius. Saya mengerti. Ye Guan tiba di belakang Ye Mansion, duduk bersila di tanah, dan kemudian mengeluarkan menara kecil itu. Ye Guan memandang Xiao Ta. Tuan Ta, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya? Xiao Ta terdiam. Ye Guan sedikit mengernyit. Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, kamu dalam bahaya. Xiao Ta melanjutkan, apakah kamu pikir kamu akan lepas landas karena monster itu telah berbuat baik padamu dan menunjukkan kebaikan kepadamu? Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, bagaimana aku harus mengatakannya? Bersuara, anak kecil, kamu dalam bahaya sekarang. Karena meskipun monster itu menunjukkan kebaikan kepadamu, itu juga berarti keberadaanmu mungkin terungkap. Jika keberadaanmu terungkap, tahukah kamu konsekuensinya? Suara yang dalam, di mana ibuku? Xiao Ta terdiam. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Dianiaya, Xiao Ta berkata, tidak juga, ibumu harus dipenjara. Ye Guan mengerutkan kening. Xiao Ta terus bermain-main. Singkatnya, kamu harus berlatih keras. Jika tidak, begitu mereka menemukanmu, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, kamu harus menjadi lebih kuat sebelum mereka menemukanmu, bahkan lebih kuat dari monster itu. Hanya dengan cara ini bisakah kamu bersaing dengan mereka di masa depan? Ye Guan mengerutkan kening. Di mana ayahku? Apakah dia tidak peduli? Xiao Ta berkata, ayahmu adalah orang bebas. Xiao Ta menghela nafas dengan suara rendah. Kamu berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Bukan hanya kamu, tetapi klan Ye-mu juga berada dalam situasi yang sangat buruk. Jika mereka mengetahuinya, kamu dan klan Ye akan dihancurkan, dan klan Ye mereka akan hancur. Kekuatannya adalah di luar imajinasimu. Apakah monster setingkat kaisar itu sangat kuat? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, di mata mereka, mereka hanyalah semut. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Harus dikatakan bahwa dia sangat stres. Monster setingkat kaisar hampir membunuh mereka dengan satu pandangan. Tetapi di mata orang-orang itu, dia seperti semut. Memang benar ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Tuan Ta, bolehkah saya masuk ke pagoda untuk berlatih sekarang? Xiao Ta berkata, saya belum bisa membuka dunia ini untuk Anda. Ye Guan berkata, saya punya batu kecubung dan kristal emas. Xiao Ta berkata, tidak,
Bahkan batu kecubung dan kristal emas ini tidak banyak membantuku. Sebaiknya kamu menyimpannya sendiri. Ye Guan sedikit terkejut. Kecubung dan kristal emas tidak ada gunanya berguna bagimu. Xiao Ta berkata, ya, lukaku sangat serius, dan aku kehilangan beberapa fungsi. Ye Guandao, apakah mereka dipukuli? Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, Ye Guan duduk bersila di tanah dan berlari menuju alam Wanfa. Ketika dia bertemu Zheng Lin dan Nan Qingyu sebelumnya, dia memahami satu kebenaran, yaitu keluarga bangsawan ini sangat disengaja. Semakin kuat kekuatannya, akan semakin disengaja. Di mata mereka, siapapun yang lebih lemah dari mereka bisa dihancurkan sampai mati sesuka hati. Alasan, di hadapan kekuatan absolut, kata akal, sepertinya tidak berdaya. Dan keluargaku mungkin lebih keterlaluan. Tentu saja, dia masih belum begitu paham dengan lelaki tua itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa makan makanan lunak? Seseorang di menara kecil, suara misterius itu tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak takut terjadi sesuatu jika kamu bermain seperti ini? Xiao Ta berkata dengan tenang, apalagi yang harus saya lakukan? Katakan yang sebenarnya padanya. Kamu hanya apakah kamu tidak takut dia akan menjadi seperti ayahnya? Dia akan menghancurkan satu dunia dan kemudian pergi ke dunia berikutnya. Hei, waktu telah berubah, rutinitas seperti itu tidak mungkin lagi. Suara itu terdiam. Xiao Ta berkata lagi, orang kecil ini benar-benar baik, jangan lelahkan dia. Suara misterius itu mendesah dengan suara rendah. Pada saat ini, Ye Guan, yang sedang berlatih, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Awan terbelah di langit. Kemudian, seorang wanita tiba-tiba muncul di langit. Wanita itu tampak berusia 20-an. Dia mengenakan gaun berwarna awan, dengan selendang rambut panjang. Fitur wajahnya sangat indah dan sempurna. Dia memegang kipas lipat di tangan kanannya dan labu anggur tergantung di pinggangnya terlihat sangat indah. Ada keberanian di dalamnya. Ye Guan tercengang, cantik, ini adalah perasaan pertamanya. Namun tak lama kemudian, dia diam-diam menjadi waspada. Kekuatan wanita ini sungguh tak terduga. Dia adalah orang terkuat yang pernah dia lihat sejauh ini, kecuali monster setingkat kaisar. Wanita itu menatap Ye Guan. Apakah kamu Ye Guan? Ye Guan mengangguk. Siapa seniornya? Wanita itu tersenyum dan berkata, saya Fei Banxing, mentor Xiao Jia. Fei Banxing menatap Ye Guan. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku. Aku datang kepadamu kali ini untuk satu hal. Dan itu adalah membiarkanmu mengakhiri pertunanganmu dengan Xiao Jia. Xiao Jia akan segera mencapai alam Dharma sejati. Dan dengan perawakannya yang istimewa, dia akan segera dapat mencapai alam bayi ilahi. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan labu anggur dan menyesapnya. Anggur perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Adegan itu benar-benar tidak cocok untuk anak-anak. Ye Guan tidak berbicara. Setelah menghabiskan minumannya, Fei Banxing melanjutkan, dapat dikatakan bahwa selama dia mencapai alam bayi dewa, maka dia akan menjadi siswa utama di kelas kita. Dan akan mewakili kita ke Bima Sakti untuk berpartisipasi dalam seni bela diri, tes setiap 10 tahun sekali, dan di sana, dia akan mengenal lebih banyak orang luar biasa dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Singkatnya, dia akan menjadi lebih baik dan lebih baik.
Ye melirik Fei Banxing, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Fei Banxing menyesap dirinya lagi, dan kemudian berkata, "Saya orang yang sangat realistis, dan orang yang realistis mengucapkan kata-kata yang realistis. Wah, kamu dan Xiao Jia tidak berasal dari dunia yang sama. Jika kamu memaksakan diri untuk bersamanya, kamu akan menemukan bahwa itu akan sangat menyakitkan bagimu di masa depan." Dia melirik ke arah Ye Guan dan melanjutkan, "Dia masih muda dan tidak memikirkannya. Tetapi di masa depan, ketika jarak antara kamu dan dia menjadi semakin lebar, saat kamu bersama, kamu akan menyadari betapa menyakitkan dan putus asanya dua orang yang tidak sekelas untuk bisa bersama. Terlebih lagi, kamu tidak akan pernah bisa bertahan bersamanya. Karena dia bukan hanya monster di alam, dia juga sangat tinggi, cantik. Tahukah kamu berapa banyak orang di Akademi Guangxuan yang mengejarnya? Tidak hanya mereka jahat, tapi mereka juga memiliki latar belakang yang kuat." Saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Tertawa, sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan mendarat dengan kuat di telapak tangannya. Kemudian, Fei Banxing diselimuti oleh kekuatan pedang yang ganas. Fei Banxing menatap pedang di tangan Ye Guan. Dia memegang labu anggur erat di tangan kanannya, dan anggur yang belum ditelan perlahan meluncur ke sudut mulutnya lama sekali. Fei Banxing King melepaskan labu anggur dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, berpura-puralah saya tidak mengatakan apa yang baru saja saya katakan. Tolong izinkan saya mengatur ulang kata-kata saya." Mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah maju dan mendekati Ye Guan, dan langsung meraih tangan Ye Guan dengan tangan kanannya. Tangannya, matanya panas. "Jadilah muridku, dan aku akan menjadi tuan rumah pernikahan untukmu dan Xiao Jia. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan menghancurkan bolanya dengan tanganku sendiri." Ye Guan, terima kasih. Kepala ikan, hadiah besar dari pemimpin aliansi Tuan Yi. Ada juga hadiah dan suara bulanan dari Liu Yanzu dan banyak teman. Terima kasih atas dukunganmu. Selama masa penerbitan buku, kami sangat membutuhkan dukungan semua orang. Meminta tiket bulanan. Tolong beri saya hadiah. Silakan pilih rekomendasi. Minta semuanya. Mohon berlutut, bersambung.